Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya pada pagi ini berjumpa kembali dengan Bapak ya. Di pagi ini kita akan belajar tentang pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI ya. Untuk pembelajaran yang minggu lalu yaitu tentang surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq. Dan untuk hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran yang kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik kak, tunggu sebentar. Silakan kakak itu persiapkan buku paketnya ya, buku paket PAI-nya di halaman yang berikutnya. Di situ ada pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pembahasan pertemuan kali ini yaitu tentang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lalu bagaimana kita caranya untuk bisa beriman kepada Allah? Oke. Yang pertama kita beriman dulu kepada Allah ya. Rukun iman yang pertama ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, terus Rasulullah ya, terus. Oke, nah untuk kali ini kita akan bahas dulu pembahasan tentang beriman kepada Allah. Oke. Beriman kepada Allah. Oke. Yang pertama A ya, beriman kepada Allah itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengimani ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu apakah? Iman itu adalah percaya bahwa adanya Allah itu buktinya ada, yaitu dengan penciptaannya. Apa penciptaannya itu? Langit, bumi, dan beserta isinya itu adalah bukti-bukti daripada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disitulah baru kita percaya bahwa adanya sesuatu di muka bumi itu pasti ada yang menciptakan. Bukan berarti langsung ada, tapi tanpa ada yang menciptakan. Ya, tapi ada sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Baik, kita lanjutkan. Allah itu di dalam Asmaul Husna ada Al-Khaliq. Al-Khaliq itu adalah Maha Pencipta. Kalau udah adanya namanya Maha, berarti sudah tidak segala sesuatu penciptaan itu yang paling Maha Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita fokus ke buku, kita lihat coba di situ ya. Mengimani ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq atau Maha Pencipta atau pencipta alam semesta. Nah, itu juga dijelaskan di dalam Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh alam. Nah, tuh dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an. Oke. Dan seluruh isinya adalah makhluk atau ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyuruh umat manusia untuk memperhatikan ciptaannya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Karena segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya. Nah, segala bentuk sesuatu itu pasti ada penciptaannya. Oke, itu udah dijelasin ya, udah cukup jelas seputar Allah itu Maha Pencipta. Nah di situ kakak harus percaya bahwa apa-apa yang terjadi di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala
ya, pohon apa. Nah, kakak harus mengimani bahwa Allah itu ada. Kalau ada yang nanya, Allah itu di mana? Allah itu adalah iman kita. Allah itu iman kita. Ya, adanya Allah itu buktinya ada penciptaannya apa? Bumi, langit. Ini adalah penciptaannya. Tidak mungkin manusia bisa menciptakan semua ini. Oke. Baik, selanjutnya kita ke mengimani firman Allah. Ya, yang B itu ya, bagian B. Firman Allah itu apa? Yaitu Al-Qur'an. Di sini bacalah dalil atau keterangan Al-Qur'an tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, kakak harus percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah diturunkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan didakwahkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maka harus percaya tentang hal itu, ya. Percaya kan, pertama harus percaya kepada penciptaannya. Kedua, di sini dijelaskan percaya bahwa firman Allah itu ada, yaitu bentuknya apa? Al-Qur'an. Dan firman Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, di sini ada kalimatnya, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Yang di situ artinya adalah Allah yang menjadikan bumi lagi kamu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atapnya. Ya, bumi ini tempat untuk menetap kita, ya, dan langit itu sebagai atapnya, gitu. Dan ada juga keterangannya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Di situ dijelaskan, ya, Allah itu adalah yang menciptakan seluruh alam semesta, baik langit dan di antara langit dan bumi. Jadi maksudnya Allah itu yang menciptakan langit, Allah itu yang menciptakan bumi, dan di antara langit dan bumi itu semuanya juga adalah ciptaan Allah. Oke. Lanjutkan. Di sini mulai masuk ke Asmaul Husna. Nah, itu bentuk-bentuk Asmaul Husna itu adalah bentuk-bentuk supaya kita benar-benar berupaya untuk percaya kepada adanya Allah, ya. Nah, untuk mengimani Asmaul Husna itu harus benar-benar sering dibaca, Kak. Dan dibaca artinya di situ. Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya, ya. Allah Maha, pokoknya yang namanya Maha itu, misalkan sebesar-besarnya sesuatu yang ada di dunia adalah Allah yang paling Maha Besar. Misalkan Maha Tinggi, Maha Besar, misalkan ada gedung yang paling tinggi, setinggi-tingginya gedung itu di dunia ini yang paling tinggi adalah gedung itu satu. Tidak ada lagi yang paling tinggi kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah bentuk-bentuk percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kakak semuanya harus percaya bahwa segala sesuatu seperti sekarang ini, pandemi apapun itu yang terjadi, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalkan, wah ini apa, dari mana enggak, ya. Tapi semuanya pasti jelas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kakak harus percaya kepada Allah. Oke, baik. Itu cukup dulu. Di sini ceritanya tentang gadis yang jujur. Itu boleh dibaca sama kakak, ya. Di sini Bapak hanya bisa menyampaikan tentang bahwa kita itu harus percaya adanya Allah. Lalu apa buktinya kita meyakini bahwa Allah itu ada? Karena ada penciptaannya, ada bentuk penciptaannya. Apa itu? Bumi, langit beserta isinya. Baik, dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih. Untuk tugas seperti biasa ini, ya,